semuanya, lanjut materi perbandingan trigonometri. Topik yang kedua adalah trigonometri dasar pada segitiga siku-siku. Rasio atau perbandingan trigonometri dasar pada segitiga siku-siku adalah suatu nilai rasio antara sisi pada segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Berbicara tentang segitiga siku-siku, kita sambil mengingat ya, ini kan sebuah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini memiliki dua sisi tegakan, berarti sisi yang ini dan yang ini, karena dia saling tegak lurus. Dan satu lagi sisi ini disebut sebagai sisi miring. Coba kalau segitiganya gambarnya seperti ini nih, siku-sikunya di sini. Yang mana yang disebut sisi miringnya? Karena kedua sisi yang saling tegak lurus disebut sebagai sisi tegak, maka satu lagi yang ini otomatis inilah sisi miringnya. Jadi jangan dilihat dari gambarnya aja, tapi dari maknanya juga ya. Atau kalau kita perhatikan, sisi miringnya itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Oke, sekarang kita balik lagi ke trigonometri dasar. Ada 6 trigonometri dasar yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah sinus theta. Ini bisa kita singkat atau bisa kita sebut aja sebagai sin theta. Kemudian ada kosinus theta. Ini bisa kita tulis sebagai cos theta. Yang ketiga ada tangen theta. Ini bisa kita sebut sebagai tan theta. Kemudian ada juga namanya sekan theta. Ini bisa kita sebut juga sek theta. Terus ada juga kosekan theta. Nah, yang ini tulis aja kosek theta. Terakhir ada kotangen theta. Yang ini kita sebut sebagai kotan theta. Misalnya di sini ada suatu lingkaran yang berpusat pada 0,0 ya di diagram kartesiusnya. Kemudian di sini ada suatu titik P pada lingkarannya. Nah, jarak dari O ke P atau dari 0 ke P ini kan disebut sebagai jari-jari lingkaran ya. P ini karena suatu titik, maka dia koordinatnya adalah X, Y ya. Dengan X dan Y adalah suatu nilai tertentu. X sendiri adalah jarak antara sumbu Y dengan X-nya. Di sini kan X-nya, X itu yang mendatar. Berarti kalau kita tarik garis nih ke bawah, maka X itu adalah sepanjang ini, X. Sedangkan Y-nya adalah jarak dari sumbu X, berarti sumbu X itu yang ini ya, ke atas vertikal. Berarti ke nilai suatu nilai Y di sini. Berarti jarak dari sini ke sini ini, berarti yang ini ya, panjang ini disebut sebagai Y. Dari sumbu X ke OP, ini di sini misalnya kita sebut sebagai sudut theta. Oh iya, ini antara X dan Y-nya pasti tegak lurus ya. Oke, dari gambar ini berarti bisa kita ambil segitiganya ya. Oke, kita perbesar. Misalnya bentuknya kayak gini ya. Kita perbesar gambarnya. Ini sudutnya sudut theta, kemudian ini panjangnya adalah R. Terus di sini sisi Y dan ini sisi X. Siku-sikunya sebelah sini. Dua sisi tegaknya yaitu X dan Y, berarti R di sini adalah sisi miring atau hipotenusa. Kemudian kita lihat di sini sudut theta. Sudut theta kan menghadapnya ke sebelah sini ya. Sisi yang di hadapan sudut theta yaitu sudut Y kita sebut sebagai sisi depan. Sedangkan sisi yang berimpit dengan sudut theta yaitu sisi X ini kita sebut sebagai sisi samping. Selanjutnya kita sebut sisi depan ini sebagai D dari kata depan ya. Terus sisi samping ini kita sebut sebagai sa dari samping. Kemudian yang ini kita sebut sebagai mi karena dari miring ya, jadi mi.
Rumus dasar perbandingan trigonometri yang pertama yaitu sin theta adalah perbandingan atau rasio antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya berarti Y dan sisi miringnya R, berarti Y per R. Selanjutnya cos theta sama dengan rasio dari sisi samping dengan sisi miring. Sisi sampingnya X, sisi miringnya R, berarti X per R. Terus ada tan theta sama dengan rasio sisi depan dengan sisi samping. Sisi depannya Y, sisi sampingnya X, jadi Y per X. Selanjutnya ada juga kosekan atau kosek theta sama dengan perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Miringnya R, depannya Y, berarti R per Y. Lanjut ada sekan theta, perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping. Miringnya R, sampingnya X, R per X. Dan terakhir ada kotan theta, rasio antara sisi samping dengan sisi depan. Sisi sampingnya X, sisi depannya Y, berarti X per Y. Kalau kita perhatikan sin itu depan dibagi miring, kosekan miring dibagi depan, berarti kebalikannya ya. Terus kosinus juga samping dibagi miring, sekan itu miring dibagi samping. Terus tan D per sa dan kotan itu sa per D. Maka mereka saling berbalik ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan nilai dari kosekan ini ternyata kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta. Terus nilai dari sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Karena saling berbalik tadi ya. Terus terakhir nilai dari kotan ini, kotan theta sama dengan 1 per tan theta. Jadi inilah rumus dasar perbandingan trigonometri yang harus kita ingat ya. Supaya lebih memahaminya, kita coba dengan beberapa contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, ada segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya A, B, C. Kemudian ada sudut alfa. Nah, kita akan mencari trigonometri dasar dari segitiga siku-siku yang ini. Sin alfa kan perbandingan antara sisi depan dan miring. Berarti depan alfa itu sisinya C per sisi miringnya itu berarti yang B. Kemudian cos alfa sama dengan sisi samping per miring. Berarti samping sudut alfa itu A per B. Kemudian nilai dari tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Desa sama dengan depannya C per sampingnya A. Kemudian kita cari kosekan alfa. Kosekan alfa itu kan 1 per sin alfa. Berarti tinggal kita balik aja. Asalnya C per B jadi B per C. Terus sekan alfa. Berarti kita balikin ini 1 per cos alfa. Sama dengan B per A. Terus terakhir ada kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Maka kita balikin jadi A per C. Nah, jadi gitu ya cara menentukan perbandingan trigonometrinya. Satu soal lagi. Soal kedua ini diketahuinya sin theta sama dengan 5 per 13. Kita harus mencari nilai dari cos theta, tan theta, dan sekan theta. Nah, kalau nemu seperti ini, pertama kita pakai bantuan dari segitiga siku-siku. Kita gambar dulu. Misalnya ini segitiganya. Terus di sini misalnya kita tempatin si tetanya. Ingat kan kalau sin itu adalah sisi depan per
miring, demi kan. Nah, maka sisi depan itu berarti karena 5/13, maka 5 ini otomatis sebagai sisi depannya. 13 pasti sisi miringnya. Sisi depan tetanya berarti yang ini ya, 5. Terus sisi miringnya, ini kan karena siku-sikunya di sini, berarti miringnya di sini, 13. Nah, karena baru punya 2 sisi, berarti kita harus mencari sisi ketiga yang ini ya. Ketika segitiga siku-siku, maka dia berlaku teorema Pythagoras. Nah, gimana bunyinya? Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Karena sisi terpanjangnya yaitu sisi miring 13, berarti 13 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti 5-nya kita kuadratkan terus ditambah, misalnya ini kita lambangkan sebagai X ya, X kuadrat. Nah, untuk mencari X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25. Ini X kuadrat ya, maka nilai X-nya sama dengan akar dari 169 dikurangi 25, 144. Maka nilai X-nya adalah 12. Oke, dapat, berarti ini panjangnya 12 ya. Oke, setelah ini langsung aja kita cari nilai dari cos theta. Cos theta itu sisi samping per sisi miring, sami. Sampingnya 12, sisi miringnya 13. Kemudian tan theta sama dengan sisi depan per samping desa. Depannya 5 per sampingnya 12. Terus sekan theta. Sekan theta itu kan 1 per cos theta. Berarti tinggal kita balik aja. Jadi 13 per 12. Nah, itulah ketiga nilainya. Sampai di sini dulu bahasan topik kedua ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya.